beberapa pohon itu sudah berbuah. Kami tunjukkan, ternyata kemarin juga beberapa sudah panen, beberapa buah, dan kami belum tahu rasa aslinya alpukat Miki di 1000 mdpl. Ini pegunungan, lereng cukup curam, namun kata pemilik kebun serta pengelola kebun bahwa rasa alpukat Miki di 1000 mdpl ini kok rasanya enak. Itu yang saya agak penasaran. Ada banyak orang yang kadang terlalu berpikir keras terkait pruning, padahal pertumbuhannya kurang bagus. Ini yang menjadi catatan bahwa pruning itu nomor sekian, pemilihan cabang, pemotongan cabang itu nomor sekian. Yang harus diperhatikan pertama pertumbuhannya, karena jika pertumbuhannya kurang bagus dan kita terlalu sibuk pruning, maka hasilnya juga kurang bagus. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami berada di Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Sukawening, dan kita berada di perkebunan alpukat milik salah satu customer kami yang tanam kira-kira sudah 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus, namun ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Untuk pemupukannya sudah bagus, hama sudah bagus, bisa Anda lihat di belakang saya ini, bagus sekali. Tapi yang perlu dicatat adalah belum ada pemruningan sama sekali, yang alhasil bentuknya sangat rimbun, bagus figurnya, tapi bagian dalam terlalu banyak tunas air yang tidak perlu, banyak cabang yang tabrakan di bagian dalam, dan banyak daun-daun tua yang perlu kita hilangkan agar pencahayaan bisa lebih maksimal. Sehingga harapannya nanti pohon lebih melebar dan lebih membesar. Nah, untuk ukuran 2 tahun ini sudah bagus, namun akan lebih bagus lagi jika dilakukan pruning. Dan kami di sini diundang oleh beliau, pemilik kebun ini, untuk melakukan beberapa panduan atau pengarahan kepada pengelola kebun sini terkait pruning, yaitu pemangkasan di pohon alpukat, mulai dari pembentukan tajuk, percabangan, cabang-cabang mana yang harus dipotong, kemudian mana yang harus dipilih, dan bagaimana cara pembentukannya kita sampaikan semuanya di kebun ini. Alhamdulillah kita tadi sudah lakukan beberapa dan sangat responsif sekali dari beliau, sangat antusias, karena memang sebenarnya sudah mau melakukan tapi bingung mana yang dipilih harus dipotong dan mana yang harus dibiarkan, dan apa tujuannya, kenapa harus dipotong seperti ini. Beliau masih bingung. Akhirnya kami datang untuk memberikan share pengalaman kami itu. Dan ini beberapa pohon itu sudah berbuah. Kami tunjukkan, ternyata kemarin juga beberapa sudah panen, beberapa buah, dan kami belum tahu rasa aslinya alpukat Miki di 1000 mdpl. Ini pegunungan, lereng cukup curam, namun kata pemilik kebun serta pengelola kebun bahwa rasa alpukat Miki di 1000 mdpl ini kok rasanya enak. Itu yang saya agak penasaran. Mungkin nanti kita ada beberapa buah yang mungkin bisa kita petik untuk kita, boleh nggak untuk kita icipi satu saja buah sebagai review alpukat Miki di 1000 mdpl. Dan yang kami sarankan beberapa hal, yaitu yang pertama, beberapa cabang terutama tunas air yang ada di dalam itu sama sekali belum pernah dipotong, akhirnya kering sendiri seperti ini. Padahal ketika perlakuan pemangkasan cabang di bagian dalam ini, jika kita analogikan bahwa daun yang terkena sinar matahari bagian luar ini bekerja full time untuk memasak nutrisi yang dibawakan oleh akar ke atas. Kemudian hasil dari pemasakan fotosintesis tersebut disebarkan ke seluruh bagian
bagian pohon, mulai batang, daun dan sebagainya, yang akhirnya daun yang tidak ikut bekerja memasak itu juga kebagian nutrisi. Alangkah baiknya jika daun yang tidak bekerja itu kita hilangkan saja, biar daun yang bekerja yang menikmatinya. Alhasil nanti kita harus potong bagian-bagian yang bagian dalam terutama yang tidak terkena sinar matahari. Itu yang kami tekankan paling utama. Karena ini jika sudah dilakukan pruning, saya kira pertumbuhannya lebih bagus dan buahnya nanti akan lebih banyak. Itu, dan ini tadi kami contohkan untuk memotong bagian dalam seperti ini. Ini harusnya dipotong sejak dulu, namun sudah terlanjur besar sampai sekian-sekian. Ini bagian dalam, dan bagian dalam yang tidak terkena sinar matahari. Ini harusnya sudah dipotong, dan banyak cabang yang bertabrakan seperti ini. Ini mengarah ke cabang yang satunya, ini seharusnya sudah dipotong. Ini juga, ini meskipun besar tapi ini sangat mengganggu, terutama untuk cabang-cabang yang kecil. Ini jelas harus dibuang. Dan ini contohnya cabang dari batangnya ini, itu ada anak cabang yang masuk ke dalam. Ini seharusnya sudah dipotong sejak awal. Ini kita potong saja. Dan ini beberapa yang kami sampaikan, salah satunya ini sebenarnya harusnya dipotong sekalian, biar yang diisi oleh cabangnya ini. Itu kemudian cabang-cabang kecil, batang-batang kecil seperti ini juga harus dihilangkan. Ini nggak bisa besar, pakai tangan bisa, pakai itu juga bisa. Ini sedikit tentang beberapa percabangan yang di bagian dalam, yang dia pasif, tidak ikut bekerja, tapi menikmati hasilnya. Sekarang selain itu juga kita potong beberapa daun yang sudah terlalu tua di bagian dalam, itu kita potong sehingga cahaya itu banyak masuk ke bagian dalam. Seperti ini harusnya sudah dipotong, sudah dibersihkan. Kita bersihkan saja. Ini terutama di bagian batang atau cabang yang sudah tua, ini terlalu rimbun sekali. Ini harusnya sudah dipotong. Kira-kira seperti itu. Tujuannya apa? Agar cahaya bisa masuk ke bagian dalam. Yang selanjutnya adalah memotong cabang atau calon cabang yang dia naik dan tumbuh terlalu cepat, sedangkan cabang kanan kirinya tidak terlalu besar. Contohnya ini dari sini ada percabangan, ini kita buang. Ini ada cabang cukup sama besarnya, cuman yang bagian ini tumbuhnya lebih cepat. Yang bagian ke atas ini tumbuhnya lebih cepat. Sebaiknya kita hentikan dulu. Agar apa? Agar pohon tidak terlalu tinggi menjulang. Diberikan kesempatan untuk cabang yang kanan kiri ini. Biarkan ini tumbuh dulu, dan ini yang bagian atas kita potong. Nanti di sini akan tumbuh cabang, ini juga akan tumbuh cabang. Gitu. Dan sembari daun ini kita hilangkan. Selain itu juga kita lakukan potes pucuk. Potes pucuk ini ditujukan agar nanti percabangannya lebih banyak. Kita lakukan semuanya, dan untuk cabang yang terlalu dekat seperti ini kita potong. Kita potong dulu. Kita lakukan potes pucuk sesampainya kita bisa menjangkau. Potes pucuk nggak harus sampai atas. Jika memang sudah kesulitan, nggak usah. Selagi masih kita bisa menjangkau, bisa lakukan potes pucuk agar nanti percabangannya bagus.
Ini bisa dilakukan 3 bulan sekali, atau bisa jika dilihat dari panjang cabang. Jika panjang cabang sudah kira-kira 2 jengkal, belum ada percabangan atau belum ada tanda-tanda cabang, maka segera dipotes pucuk. Itu tadi yang kami minta. Itu beberapa hal yang kami sampaikan terkait pruning tersebut. Dan ada banyak orang yang kadang terlalu berpikir keras terkait pruning, padahal pertumbuhannya kurang bagus. Ini yang menjadi catatan, bahwa pruning itu nomor sekian, pemilihan cabang, pemotongan cabang itu nomor sekian. Yang harus diperhatikan pertama pertumbuhannya, karena jika pertumbuhannya kurang bagus dan kita terlalu sibuk pruning, maka hasilnya juga kurang bagus. Pruning itu langkah setelah pertumbuhan pohon bagus. Nah, ini seperti ini. Contoh di kebun ini adalah pohon alpukat yang pertumbuhannya bagus, subur sekali, namun belum pernah pruning, belum pernah ada cabang, sehingga pertumbuhannya terhambat. Lah, pohon-pohon seperti ini yang kami maksud harus dilakukan pruning. Jika pohon Anda masih kurang subur, jika pohon Anda pertumbuhannya kurang bagus, maka fokuskanlah tenaga dan materi untuk untuk membuat pohon itu subur dulu. Baru nanti jika pohon udah normal, pertumbuhannya bagus, masuk ke tahap pemruningan. Dan ini yang dilakukan untuk tahap pemruningan. Ini nanti akan kita contohkan dan kami coba untuk dipraktekkan. Itu saja dari kami terkait pruning pohon alpukat di kebun daerah Garut ini. Kami senang, alhamdulillah, melihat pertumbuhannya cukup bagus, sangat bagus, bahkan subur-subur, hama juga sedikit, dan daunnya hijau-hijau. Dan yang kami puas adalah ternyata Miki di 1000 mdpl di Garut ini rasanya kok enak. Nah, nanti kita coba icip buahnya. Itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silakan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda, terutama komentar jika Anda punya pendapat lain tentang pruning pohon alpukat ini. Dan sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu.